pengen rekam video tapi kalian males banget buat bawa mic kayak gini, ini pakai kabel, atau kalian juga tetap masih males kalau mau pakai mic wireless yang biasanya ditempel di sini, salah satu solusinya adalah kalian bisa pakai mic shotgun. Nah, beberapa mic shotgun itu punya kualitas suara yang oke banget. Jadi, selamat datang di channel Smart Choice Indonesia. Karena di video kali ini kita bakal ngasih kalian 5 rekomendasi microphone shotgun untuk kamera terbaik. Nah, namun seperti biasa sebelum kalian lanjut nonton video kita kali ini, kalian jangan lupa untuk pencet tombol subscribe nih dan nyalain lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan nih saat kita nanti update video terbaru dan mungkin video itu bermanfaat buat kalian. Rekomendasi yang pertama ada Sonomonic V-Mic 5 Pro. Untuk urusan mikrofon untuk konten, siapa sih yang gak tahu brand Saramonic? Kualitasnya gak perlu kalian ragukan lagi. Jadi, mikrofon yang satu ini bisa kalian pakai untuk indoor dan outdoor. Dan selain itu juga, mic yang satu ini memang terasa spesial dan spesifik dibuat untuk para kreator yang pengen kualitas suaranya itu clean dan juga fokus. Dengan pola mikrofon super cardioid, suara yang tertangkap di depan jauh lebih jelas dan juga lebih tight. Sementara noise yang timbul nih dari samping, kiri, kanan kalian atau di bagian belakang bisa lebih ditekan. Cocok banget buat kalian yang lebih sering syuting di jalanan, kafe atau tempat rame, tapi tetap mau suara vokal kalian itu lebih stand out. Bagian terbaiknya ada di control gain dari minus 10 hingga plus 20 desibel yang powerful banget buat nyesuaiin karakter kamera yang kalian pakai. Terutama buat kalian yang masih pakai kamera dengan PM yang kualitasnya itu agak sedikit kurang. High pass filter 75 Hz dan 150 Hz juga bikin suara lebih bersih dari getaran, lebih bersih dari suara humming dan juga handling noise lebih oke. Bobotnya ringan banget 185 gram, jadi kalau kalian pegang kamera itu nggak nambah beban yang terlalu over. Masih lumayan nyaman dipasangnya di kamera ataupun dipasang di sebuah rig. Dan build quality-nya terasa solid dan pro khasnya dari brand Saramonic. Cocok banget buat kalian yang produksi konten serius seperti short dokumentari, konten komersial, wedding highlight, creative vlog, review video, atau travel storytelling. Harganya lumayan oke buat kita para kreator yang sudah mau next level. 2,5 jutaan aja, investasi yang lumayan penting supaya konten kita bisa lebih oke di masa depannya. Dan buat kalian yang kepo sama spek dan fiturnya, langsung aja cek link yang udah kita share di bagian deskripsi. Rekomendasi kita yang kedua ada Joby Vevo Plus. Nah, kalau kalian tipe konten kreator yang pakai kamera, kadang pakai HP, kadang pakai laptop secara ganti-ganti, Vevo Plus ini bisa jadi the best match karena udah punya koneksi hybrid. Ada TRS dan TRRS plus USB Type-C. Jadi kalian bisa colok langsung ke smartphone atau laptop untuk rekaman podcast, voice over, online class, atau live streaming. Selain juga pola mic-nya itu udah super cardioid, juga lumayan stabil buat kondisi outdoor dan street vlogging. Respon frekuensinya penuh 20 Hz hingga 20 kHz. Bikin suara tetap punya karakter natural dengan detail vokal yang bersih. Meskipun SNR-nya 75 desibel sedikit di bawah kompetitor, kualitasnya masih aman banget untuk penggunaan kreator casual sampai dengan semi-profesional. Apalagi karena ada safety track yang bisa nyelamatin rekaman saat overshoot volume. Dengan bobotnya 191 gram, build terasa premium, ringan, dan sharp mode-nya bekerja lumayan baik, mengurangi handling noise. Yang paling menarik adalah opsi battery life hingga 30 jam plus udah ada auto powernya. Jadi kalian nggak perlu panos saat baterai tiba-tiba habis saat kalian ngelakuin recording. Harganya 2,7 jutaan. Dan buat kalian yang kepo sama spek dan fitur serta harga terupdate-nya, kunjungin aja nih, linknya udah kita lempar di bagian deskripsi. Rekomendasi kita yang ketiga ada Sony ECM G1. Kalau kalian nih pengen mic shotgun yang ultra compact, gak nambah beban kamera, dan mau tetap dapat ningkatin kualitas audio yang signifikan dibanding pakai mic internal tentunya, maka ECM G1 ini lumayan oke buat kalian pertimbangkan. Mic ini bobotnya 34 gram aja, literally sering lupa kalau lagi dipasang di sebuah kamera. Tapi pola super cardioid-nya bikin fokus suara depan terasa solid dan lebih jernih. Dia punya respon frekuensi 50 Hz hingga 20 kHz.
membuat low end-nya sedikit roll off secara natural. Jadi kalian nggak akan dapat suara mudi ataupun suara bumi, terutama buat street vlogging, interview outdoor, dan run and gun konten. Namun nggak adanya control gain dan HPF bawaan ngebuat kalian harus rely ke kamera. Jadi bakalan lebih ideal kalau kalian pakai Sony yang udah support Mi-Shoe digital audio. Karena ukuran yang super mini, mic ini cocok buat gimbal setup mirrorless kecil seperti seri A6700, A7C, ZV-E10, ZV-1 maupun seri FX30 atau setup travel light yang perlu mobilitas tinggi. Dan harganya sendiri sekitar 2,2 jutaan. Jadi buat kalian yang udah punya kamera mirrorless dari Sony, mungkin pas banget kalau dijodohin sama mikrofon yang satu ini. Seperti biasa nih, buat kalian yang kepo sama spek dan fiturnya, langsung aja cek link yang udah kita share di bagian deskripsi. Rekomendasi kita yang keempat ada Rode Video Mic Pro. Pada urutan keempat, kita ada daftar rekomendasi dari brand Rode yang memang udah terkenal banget di jagat audio mikrofon, apalagi mic yang literally jadi ikonnya konten kreator zaman awal dan sampai sekarang masih relevan banget buat kalian yang masih kebutuhin mikrofon shotgun. Nah, keunggulan paling kerasa dari mic ini ada di tone-nya, ada di tone warm dan natural yang bikin suara vokal kalian berasa lebih rich dan juga pleasing to ear. Bukan sekedar jelas, tapi juga enak dan nyaman buat didengerin. Pola super cardioidnya, dia punya control gain minus 10 hingga plus 20 desibel. Plus high pass filternya 80 Hz memberi fleksibilitas sangat oke buat berbagai macam jenis metode shoot yang kalian mau. SNR 80 desibel juga termasuk bersih, noise floor-nya rendah, dan shock mount-nya Rycote Line membantu banget ngeredam getaran saat handheld atau rigid movement. Baterainya 9 volt terasa old school, tapi justru inilah yang memberikan daya tahan yang lumayan lama. Dan kadang lebih aman buat syuting panjang karena no charging anxiety. Jadi kalian nggak perlu khawatir saat harus shoot dalam waktu lumayan lama. Ini best user banget buat kalian para filmmaking indie, dokumenterinya, YouTuber studio, beauty and lifestyle creator, dan videographer wedding entry mid-level. Dan harga sendiri sekitar 3,5 jutaan. Worth it juga buat spek dan fitur serta nama besar dari Rode yang dipertaruhkan. Buat kalian yang kepo sama spek dan fitur lebih lengkapnya serta harga terupdate-nya, langsung aja cek link yang udah kita share di bagian deskripsi. Rekomendasi yang kelima ada Sony HMB10. Mikrofon ini merupakan salah satu next level advance karena bukan cuma shotgun biasa, tapi smart microphone dengan digital processing dan 3 pola pickup. Ketiga metode pickup itu adalah super directional, yakni fokus ke pemilik suara. Dan kedua ada unidirectional, dan dia tuh fleksibel ke talent yang mau kalian rekam. Dan yang terakhir adalah omnidirectional, dia bisa ngerekam grup, ambience maupun podcast. Jadi kalian bisa adaptive shoot skenario tanpa harus gonta-ganti mikrofon. Ditambah dia udah ada free noise cut DSP, HPF serta dynamic range 105 desibel. Outputnya sangat bersih bahkan di dalam situasi crowded noise environment seperti saat ada di event, bazar, konser, ataupun di market outdoor. Integrasi digital audio via Sony Mi-Shoe adalah keunggulan utama dari perangkat yang satu ini. Hasil audio masuk langsung ke kamera secara digital dan bebas interferensi kabel. Plus tanpa perlu baterai terpisah karena power bank kamera. Bobotnya 72 gram dan dia cocok untuk kamera compact, gimbal, maupun travel kit. Fiturnya bikin mic ini terasa kayak 3-in-1 audio tool yang biasanya cuma ada di gear profesional. Apalagi buat kalian para user kamera dari Sony, ini pas banget buat dijodohin sama kamera kalian. Harganya sendiri 3,4 jutaan saat video ini kita rilis. Dan buat kalian yang mau tahu harga update-nya, fitur, spek, maupun kalau ada promo nggak di saat ini, langsung aja cek link yang udah kita share di bagian deskripsi. Nah, itu tadi adalah 5 rekomendasi shotgun terbaik untuk kamera dengan harga itu masih di bawah 5 jutaan. Sekali lagi, video ini kita tidak menggunakan data analitikal yang komprehensif dan video ini bukan merupakan sebuah saran pembelian. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai selesai dan sampai jumpa di video selanjutnya.